itu antara range harganya 1,5 hingga 2,5 M. Jadi di angka 1,5 hingga 2,5 itu marketnya yang lebih gede. Salam sehat, salam properti. Kita tahu nih, hari ini kita udah masuk ke semester kedua tahun 2022, yaitu bulan Juli. Nah, kalau kita bicara semester kedua, tentunya kan ada semester ke-1. Jadi semester ke-1 tahun 2022 ini dari Januari hingga Juni. Nah, kalau kita lihat semester ke-1 tahun 2022, kita ada di industri properti umumnya dan khususnya di industri broker properti, analisa dan hasil penjualan kantor kami itu cukup bagus dan ada kenaikan kurang lebih sekitar 45%. Kalau kita bicara kenaikan di mana aja sih, saya akan bahas nih buat teman-teman. Jadi kalau kita bicara industri broker tentunya ada dua produk ya, ada primary market dan secondary market. Waktu pandemi di awal tahun 2020 kami switch nih, banyak main di secondary market dan sampai sekarang. Jadi hasil kami di 2022 di semester pertama di Januari sampai Juni yaitu ada kurang lebih sekitar hanya 5% untuk primary market dan sisanya 95% kami berjualan secondary market. Nah, dari secondary market yang kami jual itu berapa persen rumah, berapa persen tanah, berapa persen ruang usaha, ruko, kios, dan sebagainya, atau berapa persen apartemen. Nah, yang ada di wilayah kami, di wilayah saya yaitu di Jakarta Pusat, jadi market kami memang Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Jadi data yang masuk ke kami, penjualannya itu ada 65% penjualan kami di landed house atau di rumah. Sisanya ada ruang usaha, ada apartemen, ruko, dan tanah. Jadi memang mayoritas dominan di jual belinya di tanah. Nah, pertanyaannya untuk wilayah kami Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, di wilayah mana aja sih yang menyerap marketnya yang lebih bagus? Nah, analisa data yang kami masuk yaitu kami punya perbandingan itu kurang lebih 60% Jakarta Timur, 30% Jakarta Pusat, sisanya itu di wilayah kedua wilayah itu, mungkin selatan atau di barat, bisa juga di utara. Jadi dominan memang di Jakarta Timur. Nah, bicara Jakarta Timur, di wilayah mana aja? Jakarta Timur kami berjualan ada 3 wilayah yang memang dominan masuk penjualan ke kami. Yang pertama yaitu di Rawamangun, yang kedua di Pulau Mas, dan yang ketiga yang lagi grow berkembang yaitu di wilayah Duren Sawit. Duren Sawit ada Pondok Kelapa, ada Pondok Jaya, dari situlah. Jadi 3 wilayah itu memang dominan. Nah, pertanyaannya, market di angka berapa yang menyerap di kami? Angka-angka yang transaksi jualan itu di Century 21 Prioritas untuk Jakarta Pusat dan Timur, terutama Timur ya, karena kita tadi bicara dominan 65% di Jakarta Timur. Itu antara range harganya 1,5 hingga 2,5 M. Jadi di angka 1,5 hingga 2,5 itu marketnya yang lebih gede. Jadi transaksi sirkulasi perputaran transaksi jual beli di angka itulah yang menyerap market. Sisanya ya mungkin ada juga di bawah 1 M, ya cuma kecil. Ini ada klaster-klaster yang kecil yang kita bantu pasarin juga, penjualannya bagus, tapi antara range harga yang kami jual itu di kantor itu 1,5 hingga 2,5%. Ada juga yang nilainya 3 M atau 4 M, bahkan di atas 5 miliar, cuma share marketnya kami sangat kecil sekali. Jadi kalau Anda mau jual properti atau Anda mau launching produk, mungkin kami punya gambaran itu di angkanya tuh ya di more or less ya 1 hingga 3 miliar lah. Karena seserap market itu 1,5 2,5 miliar. Itu gambaran yang kami punya di
semester pertama tahun 2022 Januari hingga Juni. Nah, kalau kita bicara tahun, mungkin bisa dibilang semester atau bisa dibilang kuartal. Ya, jadi semester 1 itu ada 2 kuartal. Kuartal 1, kuartal 2, Januari sampai Maret, April sampai Juni, kuartal kedua. Ini kita masuk ke semester kedua atau kuartal ketiga tahun 2022. Pertanyaannya, bagaimana pasar properti, khususnya industri broker properti untuk wilayah kami di semester kedua atau kuartal ketiga tahun 2022. Simak sedikit penjelasan saya. Tadi saya bicara mengenai produk, ada primary, ada secondary. Nah, kita tahu bahwa pandemi itu udah 2 tahun lebih bahkan melanda Indonesia, dan kita berharap pandemi ini jadi endemi. Pemerintah udah sedikit melonggarkan PPKM level 4 turun level 2, tapi tetap masih dalam kondisi kita harus tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan protokol-protokol kesehatan yang pemerintah anjurkan. Nah, kalau kita bicara 2 produk, yaitu primary dan secondary, saya mau bahas dari segi primary dulu. Nah, developer sekarang udah berani melaunching produk-produknya, udah berani memberikan gimmick-gimmick, karena orang ekonomi udah mulai bergeliat, daya beli masyarakat udah mulai meningkat. Jadi developer besar, mungkin saya sebut di sini seperti Jababeka, Agung Podomoro, ya, Shumarekon, itu udah mulai launching, dan yang saya lihat itu udah menyerap market. Jadi orang udah mau beli nih, udah mau belanja tentang di properti. Nah, kemarin ya kita juga ikut ada beberapa launching produk yang tadi saya sebutkan. Ya, kita udah mulai nih ada permintaan, udah mulai ada namanya tuh kalau di saya tuh NUP. Ada orang udah mau naruh duit gitu untuk nomor urut pembelian. Jadi udah ada bergeliat. Tapi saya belum bisa kebaca nih. Mudah-mudahan semester kedua atau kuartal pertama ini primary market udah mulai bergeliat. Saya berharap penjualan saya bisa naik dari 5%, bisa 10 atau 15%. Di tahun-tahun 2017, 2018, penjualan saya primary bisa nyampe 20%. Nah, tapi yang menariknya, saya masih melirik untuk pasar secondary. Pasar secondary ini unik banget, masing-masing wilayah punya karakternya, punya budayanya, punya kulturnya. Kalau saya lihat Jakarta Pusat, mungkin kita bicara Cempaka Putih, Johar Baru, Percetakan Negara, Kemayoran, kita bicara lagi Menteng gitu kan, itu budayanya agak berbeda. Apalagi kalau kita bicara Menteng, karena kalau kita lihat tuh harganya udah premium semua ya. Permintaan di sana ada gitu kan, produknya tidak begitu banyak, terus ya, wilayahnya tidak grow. Jadi itu aja. Jadi kalau kita beli di Menteng, mungkin orang kalau tujuannya buat investasi, saran saya sih lebih bagus cari yang urban, yang di pinggiran Jakarta. Kalau di Menteng tuh buat prestis, di Menteng tuh buat nyaman, buat accessibility. Anda mungkin punya kantor di sekitar Sudirman, Tamrin atau Kuningan, supaya akses Anda menuju rumah itu lebih enak. Jadi buat prestis lah di Menteng. Tapi kalau kita bicara Cempaka Putih juga dulu perumahan-perumahan di mana ini bekas pejabat-pejabat, jadi rumahnya gede-gede. Nah, market di kami Cempaka Putih itu ya di 3M-an ya, 3, 4, 5, 6, bahkan ada yang sampai 20 miliar. Nah, yang unik lagi sebenarnya market yang kami lagi serapnya yang tadi saya bilang di 3 wilayah itu, yang ada Pulau Mas, ada Rawamangun, tapi kami lagi fokus ke wilayah Jakarta Timur, yaitu Durensawit. Disitulah yang saya lihat market itu banyak banget. Yang marketnya di harga 1 miliar hingga 3 miliar. Itu perputarannya kencang di situ. Jadi saya yakin di semester 2 atau kuartal ketiga dan keempat tahun 2002 ini, industri properti akan semakin meningkat. Industri properti akan semakin maju. Kita udah mau take off nih. Cuma ada satu nih tanda kutip. Menurut saya ada satu ganjalan, mungkin bukan jalan ya, itu merupakan challenge ya buat kita ya, yaitu adanya perang Rusia dan Ukraina itu mempengaruhi dunia global. Nah, salah satunya Ibu Sri Mulyani akan bilang nih, suku bunga bank SBI akan naik. Suku bunga bank naik, tentunya bunga bank KPR naik. Ini akan mengakibatkan daya beli masyarakat itu menurun lagi. Mudah-mudahan tidak begitu lama.
Tapi saya yakin lah, masyarakat udah aware, udah pinter, udah cerdas. Dia mana bisa memilih nih, beli rumah buat tinggal atau beli rumah buat investasi. So, sekali lagi, saya bilang ke Anda, jika Anda punya properti di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, atau di Jabodetabek, tim kami Century 21 Prioritas bisa bantu untuk menjualkannya, atau Anda mau konsultasi, atau sekedar Anda mau tanya-tanya, ya, atau Anda memang mau nyari wilayah-wilayah tertentu, atau Anda ada niat, tanda kutip, punya uang buat berinvestasi, hubungi tim kami. Mungkin analisa saya ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih, salam sehat, salam properti.